Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Tak hentinya saya menyapa teman-teman sekalian dimanapun berada pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk men-state video yaitu seorang muslim yang dimana di dalam arahan mungkin dia adalah sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam mengatakan bahwa Isa atau Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia dan bukan hanya untuk umat Kristen saja. Wow, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan bersama. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya bangga ya, sekalipun dia belum menjadi orang Kristen. Tapi harapan dan doa saya supaya dia boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat bagi kehidupannya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, ya, ia menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari hukuman kekal, serta membawa hidup kita kepada hubungan yang benar dengan Allah. Ada beberapa alasan teologis mengapa saya menyebut Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, penebusan dosa manusia. Dia mampu menebus dosa manusia. Tentu yang menebus dosa manusia adalah sesuatu hal yang dimana di dalam dirinya tidak ada sedikit pun dosa. Dan hal itu kita temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi melalui dosa manusia itu dipisahkan dari Allah. Dampak dari dosa itu membuat hubungan manusia jauh dari Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah menjadi kurban penebusan dosa. Tanpa penumpahan darah, tanpa korban yang diberikan, maka manusia itu tidak ditebus oleh dosanya. Hal ini pun senada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, di mana tertulis, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yaitu melalui kematiannya di salib, Yesus membayar harga untuk dosa manusia. Jadi mengapa Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena ia mampu menebus manusia
yang berdosa. Ini yang perlu dipahami, bahwa Yesus itu adalah benar-benar mati mendamaikan kita yang jatuh di dalam dosa dengan Allah, yaitu melalui mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus membayar harga, Ia mati untuk kita manusia yang berdosa. Yang berikutnya adalah mengapa Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena Ia mampu mengalahkan kuasa maut. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan itu dikalahkan di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak ada penebusan, kalau tidak ada kematian yang dibayar dengan harga yang mahal melalui Yesus Kristus, maka semua manusia akan berada di dalam kuasa maut ini. Tetapi Yesus mengalahkan maut dengan cara apa? Melalui kebangkitannya. Ketika Yesus mati dan pada hari ketiga Ia akan bangkit, menunjukkan bahwa kita menang bersama Yesus. Dan bukan hanya itu saja, Yesus memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami maut, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kuasa maut itu tidak lagi menjadi bagian orang yang percaya. Kenapa? Kalau kita memperhatikan tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dimasukkan ke dalam neraka atau di dalam api yang menyala-nyala, tetapi tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya hidupnya kelak memperoleh kehidupan yang kekal dan memuliakan Tuhan selama ia hidup. Tetapi seseorang yang tidak percaya kepada Yesus, ketika hidupnya berada di dalam kuasa dosa, maka konsekuensinya adalah ia berada di dalam maut. Sama halnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mati di sini adalah secara fisik, terpisahnya roh kita, nafas kita dari tubuh kita. Tetapi kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal yang baru bagi kita sebagaimana orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan mengalami tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu ketika ia percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ia hidup bersama dengan Allah. Ia hidup di dalam memuliakan Allah, di dalam kehidupan yang kekal di sorga. Ia hidup bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Itu adalah jaminan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Ia telah mengalahkan kuasa maut, dan kini kita sebagai orang yang percaya memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus mampu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dosa yang membuat hidup kita atau hubungan kita dengan Allah itu rusak. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Akibat dosa, maka gambar dan rupa Allah yang diberikan Allah bagi kita itu rusak total.
Tetapi Yesus sebagai juru selamat kita memulihkan hubungan kita melalui karya penebusannya, melalui salib, melalui kematiannya yang telah menjadi korban, yang telah menjadi pendamai bagi kita antara manusia dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19 menjelaskan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sebesar apapun dosa yang sudah engkau lakukan sebelum engkau mengenal Yesus, hidupmu dipulihkan, hidupmu didamaikan, hidupmu diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak memperhitungkan besar kecilnya dosamu. Tuhan memulihkan hubunganmu dengan Allah supaya engkau hidup, supaya hubunganmu dengan Allah itu baik adanya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk kita miliki sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memulihkan hubungan kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita. Dari timur ke barat, Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tuhan memulihkan hubungan kita dengan karyanya di atas kayu salib, dengan penebusannya yang sudah ia berikan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jangan lagi biarkan dosa selalu menggerogoti hidupmu, menguasai hidupmu. Hidupmu telah dipulihkan, hidupmu telah didamaikan, maka saatnya engkau harus hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti Henokh, bahwa di dalam hidupnya ia bergaul dengan Allah, intim dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia dengan cara yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ia telah memulihkan hidupku, memulihkan hidupmu, karena ada juru selamat di dalam kita. Ada juru selamat yang mendamaikan kita, yaitu melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Yang keempat adalah mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus memberikan hidup yang kekal. Sama seperti video tadi bahwa seorang tokoh muslim atau seorang tokoh masyarakat yang memberikan arahan tentang menyambut hari Natal, bahwa Isa atau Yesus itu adalah juru selamat bagi umat manusia, dan bukan hanya umat Kristen saja. Artinya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi siapapun yang mau menerima Dia sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi kehidupan yang. Jadi orang yang menerima Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada hidup yang kekal. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada keselamatan yang diberikan kepada nama siapapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di mana Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Engkau tidak akan sampai di dalam kerajaan sorga kalau engkau tidak hidup di dalam Yesus." Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus adalah jalan menuju kepada sorga. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Jadi orang yang memiliki Yesus adalah memberikan hidup yang kekal.
memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Ini adalah kabar sukacita bagi engkau. Bertobat, miliki Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat bagi hidupmu. Karena Yesus mengatakan demikian. Orang yang tidak berjalan di dalam Yesus, tidak berjalan dalam kebenaran, tidak hidup di dalam Yesus, bagaimana mungkin ia akan sampai kepada Bapa, kepada Allah di sorga kalau ia tidak melalui Yesus. Yesus adalah merupakan tiket untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang mau menerimanya dan bertobat. Yang terakhir adalah mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus membawa kasih karunia dan pengampunan. Orang yang mau datang kepada Yesus diberikan pengampunan, diberikan anugerah keselamatan. Anugerah itu adalah sesuatu yang ia tidak miliki, diam-diam diberikan kepadanya secara cuma-cuma, gratis, tanpa dibayar. Dan Yesus lakukan itu. Sama halnya seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Adalah karunia Tuhan, engkau diselamatkan karena engkau memiliki iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada keselamatan dengan usaha manusia. Orang seringkali berkata, saya diselamatkan karena saya berbuat baik. Saya diselamatkan karena saya membantu orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Saya diselamatkan karena saya mampu untuk memberi. Saya diselamatkan karena saya banyak berbuat baik. Saya mau kasih tahu bahwa sorga tidak bisa disogok oleh perbuatan baik kita. Tetapi engkau diselamatkan oleh Yesus bukan karena ada usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena perbuatanmu, tetapi engkau diselamatkan karena engkau memiliki iman di dalam Yesus. Dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus bagimu adalah anugerah, kasih karunia, cuma-cuma. Itu sebabnya kami sebagai orang Kristen mempercayai bahwa kami diberikan pengampunan. Kami diselamatkan bukan karena kami baik, sekalipun kami bisa berbuat baik. Wujud kami diselamatkan oleh Yesus adalah mampu untuk mengasihi, mampu untuk berbuat baik, mampu untuk menolong satu dengan yang lain. Itu adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus disebut sebagai Juru Selamat. Karena ia memenuhi rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Membawa manusia kepada kehidupan yang kekal dan memperlihatkan kasih Allah yang sempurna bagi setiap manusia. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur sekali dengan video di mana seorang tokoh muslim mampu dia memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui video ini boleh menolong kita membuka wawasan pikiran kita supaya kita mengerti, memahami kebenaran yang sejati bahwa di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.